بن حجر العسقلاني وإلى شيخ النووي البداني وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولوالدينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. قال استوى sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu utai wong kang taubat. At-taibu utai wong kang taubat minal dzambi saking dosa. Minal dzambi saking dosa iku kaman kaya wong. Iku kaman kaya wong la dzamba kang ora duwe dosa iku maujud. La dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man. Wa idza hatta lan nalikane seneng sapa Allah Gusti Allah abdan ing hamba. Wa idza hatta lan nalikane seneng sapa Allah Gusti Allah abdan ing hamba lam yadurra monggo ora bahayani hu ing abdun. Lam yadurra monggo ora bahayani sapa hu ing abdun apa dambun dosa. Apa dambun dosa. Kelanjutan dari keterangan mengenai 10 ramuan yang diberikan oleh salah satu tabib atau salah satu dokter yang pernah ditemui oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya kemarin menyinggung tentang akar dari pohon, ya. Akar itu kemudian dibuat untuk sebagai ramuan, yang mana ramuan tersebut bisa membersihkan badan ini dari penyakit, dari segala penyakit. Nah, kalau dalam bahasa kiasannya itu ya akarnya tadi, kemudian kalau dalam bahasa hakikatnya itu adalah taubat yang dimaksud. Jadi taubat itu disamakan atau dikiaskan dengan yang namanya akar. Jadi pembersih badan dari segala kotoran, pembersih penyakit. Seperti orang ketika mati itu kemudian disapuri gawe daun apa? Daun kelor. Itu kan diantaranya tujuannya itu bersih gitu. Kalau daun kelor itu memang ada yang mengatakan dohir di batin ya mampu untuk dibersihkan. Jadi misalnya ada orang meninggal kemudian susuan linggis gitu ya, susuan linggis kuat main badminton ini mati kemudian metu itu kadang juga daun kelor disapruk-sapruk itu diantara tujuan dari yang namanya ihlich ya, itu seperti itu. Ihlich itu ya seperti daun kelor gitu. Maksudnya kegunaannya yaitu sebagai pembersih supaya badannya itu bersih. Biasanya kan ada orang itu yang mati dalam keadaan punya bawaan barang-barang apa yang orang lain sudah gak bisa mengambil. Bisa mengambil gurunya wis gak ono bisa. Solusi terakhir seperti itu. Ibu-ibunya toko emas tapi atau mungkin ada susuk di mananya, nah itu cara mengeluarkan di bubui apa jenenge daun kelor. Jadi daun kelor itu banyak manfaatnya. Di antaranya tadi itu. Nah, Rasulullah
telah bersabda, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala itu telah mencintai seseorang, mencintai hambanya, maka orang yang dicintai oleh Allah itu tidak mungkin yang namanya disentuh oleh dosa. Jadi ada semacam keistimewaan tersendiri bagi orang yang dicintai oleh Allah. Makalah dari makalah yang kedua, makalah sampai yang ke-10 ini banyak menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertaubat, kemudian kewajiban orang yang bertaubat itu bagaimana, itu juga sudah semuanya dijelaskan di dalam Nashaiful Ibad ini. Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya, orang yang dicintai itu, hamba Allah tadi itu, tidak akan bisa tersentuh yang namanya dengan dosa. Nah, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak mempunyai dosa, itu taubat yang bagaimana dulu? Nah, itu yang harus diteliti lebih dahulu. Tidak asal taubat, tidak asal angger seperti istilahnya prosesnya tempe itu. Ya, sore dikasih ragi, kemudian besoknya sudah jadi tempe. Artinya sorenya taubat, tapi besoknya sudah maksiat. Itu berarti nggak masuk di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul ini. Waqtrahu lan becik nyelehaken sira hu ing ihlij. Waqtrah lan becik nyelehaken sira hu ing ihlij, ai al ihlija tegese ing pembersih, ma'adil kal aruki sertane mengkono biro-biro akar. Ma'adil kal aruki sertane mengkono biro-biro akar. Fiha wani ridho ing dalem lumpange ridho. Fiha wani ridho ing dalem lumpange ridho. Aina kesifir ridho ing dalem ridho asyabihi kang memper, kang serupa bil mihrasi kelawan lumpang. Bil mihrasi kelawan lumpang. Fi anna kullan ing dalem sak temene saben-saben suci. Fi anna kullan ing dalem sak temene saben-saben suci iku yudaku di goni deplok. Iku yudaku di goni deplok, dipakai untuk menumbuk. Iku yudaku digunakan untuk menumbuk apa fihi ing dalem mihras, apa fihi ing dalem mihras. Gak sana. Beda. Oh, enak sama kateroan ngobrol bisa. Jadi waqrahu ay al-ihlija ma'atil kal aruqi fiha wa min ridho. Setelah taubat, maka selanjutnya ramuan atau jamu yang selanjutnya itu adalah yang disebut dengan ar-ridho. Jadi pertama itu kan kefakiran dan ketawaduan, itu diibaratkan dengan pohon. Kemudian yang kedua, taubat itu diistilahkan dengan istilah lain seperti pembersih tadi itu, yaitu akar tanaman, ya, akar tanaman yang digunakan untuk membersihkan kotoran dan penyakit. Ya, istilahnya kan kegunaannya sama. Taubat itu juga sebuah ikhtiar, sebuah cara
agar supaya dosa yang menempel di badan ini juga bisa lepas, bisa hilang, kayak gitu. Kemudian setelah taubat, setelah dapat akar tadi untuk membersihkan kotoran dan penyakit, setelah taubat itu menghilangkan dosa dan salah, maka langkah selanjutnya adalah ramuan tadi itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Nah, sebuah tempat ini kalau bahasa Jawanya disebut dengan lumpang. Lumpang itu macam-macam bentuknya lumpang, nanti bisa googling ya. Tak tutui apa jenenge model lumpang atau googling sendiri ya. Ada banyak nanti gambarnya. Kalau saya nggak googling, cuma ya memang menani masa-masa orang-orang tua dulu itu masih, kalau sekarang kan model swab pakai mesin semua. Jadi seperti orang numbuk kopi itu, mari digoreng, itu kan super dep gitu. Dibiarkan dulu, nanti agak hangat baru dimasukkan ke lumpang itu. Jadi lumpang itu ya kayu, ada yang model bulat, kemudian seperti apa namanya kubus itu juga ada, yang model segi empat, macam-macam, ada yang pendek, kemudian model panjang, tengahnya lubang. Nah itu nanti untuk menumbuk sesuatu. Nah itu yang disebut dengan lumpang. Nah penumbuknya ini disebut dengan apa? Wah, nggak menangi berarti. Penumbuknya ini disebut dengan apa? Alun. Jadi penumbuknya itu nggak sembarang gawe penumbuk itu. Ya memang itu pasangannya. Jadi tinggal alun ditumbuk. Kopi itu jadi halus itu. Nanti kalau sudah beberapa kali tumbuhan kopinya, kemudian ditaruh di tempat ayaan itu yang untuk nyaring itu. Nah, nanti yang lembut kan mesti jatuh, terus nanti ditaruh, disingkirkan dulu, ya kasar dimasukkan lagi, ditumbuk lagi, terus seperti itu. Jagung juga sama, misalnya mau buat nasi jagung, kalau zaman dulu ya ditumbuk, karena belum banyak yang punya selat-selat seperti sekarang, selat apa namanya bumbu-bumbu dan sebagainya itu. Nah itu yang disebut dengan lumpang. Jadi lumpang itu ibaratnya adalah ridho. Jadi keridoan yang namanya setelah taubat ya sudah harus ridho. Nah ridho itu apa? Ridho itu banyak para imam, para ulama mendefinisikan ridho. Qala isbahu sapa an-Nawawi, Imam Nawawi. Sapa an-Nawawi, Imam Nawawi. Ar-ridho utawi ridho iku sururul qalbi, senenge ati, bimurril qadha kelawan pahite qadha. Ar-ridho utawi ridho iku sururul qalbi, bungae ati, senenge ati, bimurril qadha kelawan pahite qadha. Menurut Imam Nawawi, yang namanya ridho itu adalah senangnya hati, walaupun garis ketentuan dari Tuhan itu sebenarnya nggak enak untuk kita loh ya, tapi tetap nerimo. Nah, itu jenenge ridho. Sendali hilang ridho, tapi ada usaha untuk itu ya, untuk apa namanya menyimpan. Sepeda motor hilang, ya didelok sih. Nah, sepeda motor dijaga yang pinggir tembok hilang, itu wali. Tapi kalau sudah ditempatkan di tempat penyimpanan, kemudian hilang, nah ini ya bagaimanapun perlu proses untuk ridho. Mau kita manusiawi, ya. Ar-ridho sururul qalbi. Headset kok coklat, kudu ridho. Tapi perlu waktu untuk ridho. Pertama ini mungkin berjam-jam mangkel sampai gak iso turu. Raket senarnya putus, ya harus ridho, tapi perlu waktu. Jadi itu namanya ar-ridho sururul qalbi bimurril qadai. Ridho yaitu
hati senang dengan adanya sesuatu yang digariskan oleh Tuhan itu yang sebenarnya nggak enak bagi kita, nggak mendukung belas, ya, nggak mendukung sama sekali. Awal bulan seharusnya dapat kiriman dari orang tuanya, ternyata nggak dapat kiriman. Itu kan bimuril qadha. Tapi kita tetap berusaha untuk yang namanya ridho. Lah itu jenenge ridho. Ya wis. Itu. Ya, HP yang sudah dilus-lus sing wis diati-ati ternyata jatuh jebret, LCD-nya kena jebret. Ya. Ya sudah, itu bimuril qadha, sesuatu yang digariskan oleh Tuhan. Yang bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak enak. Akan tetapi kita dituntut untuk selalu ridho. Itu adalah semua garis Tuhan. Latihan MotoGP ning gone Mandalika Puton. Jebret, ternyata tiba. Maklum. Ponane Valentino Rossi. Rossi sak umur latihan gak tahu jenenge antara stang karo roda cepot iki. Sampai lepas iki mlaku dhewe. Ya sudah, itu ridho. Dijahit iki nih, ya ridho piye man. Itu garis Tuhan. Ya, itu garis Tuhan. Itu menurut Imam Nawawi. Wa qala dawu sapa al-Muhasibi, Imam al-Muhasibi, ar-ridho utawi ridho iku sukunul qalbi, tenange ati tahta majalil ahkami, ing dalem ngisore pira-pira berlakune pira-pira hukum. Aridho utawi ridho iku sukunul qalbi, tenange ati tahta majalil ahkami, ing dalem ngisore pira-pira panggonane pira-pira hukum. Itu menurut Imam Al-Muhasibi. Jadi ridho menurut Imam Al-Muhasibi adalah tenangnya hati dimanapun kita berada. Nah, tenangnya hati dimanapun kita itu berada. Karena dimanapun kita bertempat itu pasti yang namanya hukum tetap berlaku. Kita pergi ke pasar, hukum mesti berlaku di sana. Di antaranya hukum apa? Hukum larangan mutil misalnya. Hukum larangan untuk mencuri. Hukum berupa larangan untuk nyopet dan sebagainya. Itu namanya hukum tahta majalil ahkam. Kita nyekar ke makam misalnya, ya di sana pasti akan ada hukum yang ada. Di antaranya ya punya sopan santun, nggak duduk di pakoan atau batu nisan. Ya, batu nisan di lungguh disebul itu kok bisa lah mumbul temen ngawur tok, kadang artis-artis ngawur ya seperti itulah. Kita itu perlu membiasakan sesuatu atau hal yang baik. Kita bertempat di pondok manapun ya tetap ada peraturan, ada hukum. Masa di sini, nah berarti santri yang di sini kok nggak sukunul qalbi, lah itu nggak ridho, berarti nggak sukunul qalbi. Jadi hatinya itu nggak senang, kemeresek karepe dhewe, bingung karepe dhewe, ngalor ngidul, ulon, sego goreng, boleh, nah seperti itu. Oh enak anduk sore-sore, ada pengulon. Resta, bu, pangeran itu oleh ngududui itu, ya seperti itulah jalan Tuhan ketika ngasih tahu kepada hambanya dengan jalan yumbuh
Ya memang seperti itu. Ya, pakai baju putih karo iki surat maghrib model apa ya Bang? Karo longgo ngedep nang resiko goreng. Surat maghrib iki model longgo karo nyekel sendok ta apa. Itu jenenge makan makan nasi goreng tapi rasanya makan karak gitu ya. Mesti langsung plong ngelirik kan ya. Vario 150 lampu putih ini, lampu putih. Makanya kalau belum jadi orang yang peneliti ulung itu jangan sekali-kali menyimpulkan sesuatu dianggap metu. Wah biasa nih sampai isya mari ini nasi goreng anjek ketek anjek mulai kalau kita jelisin tapi isu kewenangan ngobrol dengan ngarepe jeding sampai kau yang punya itu HP itu didep dhewe ya Allah ono 15 menit tak wasna itu gak mandek-mandek berarti dayet wis katokan ijo ketok bekas murmur ngono. Kalau tangan kiwon nyekel ngene, tangan kanan nyambil ki pupune dhewe, dianggap gendangi. Cakren, ya. Nek aneh surya gak iso. Ya Allah. Tapi itu tetap sukunul qalbi jadinya. Dia di sini artinya senang, bahagia, ya iso ngobrol, ya iso nego goreng. Mesti sing konangan iki bahan ngasih kitab iki. Ya, piye mana yang terjadi realitas saja lah ya, yang berada di sekitar kita, yang realita. Kemudian yang sekiranya bisa menghibur kan nggak masalah daripada ngerasani wong liya dan belum tentu itu terjadi. Yang realitas satu lagi apa? Sakti dicemas tukang mburi ceber ya. Lumayan ya. Saya sendiri pernah ngalami kali. Awak keleyang bayanter ya. Siapa minum semes ini? Oh iya, untung aku kuat. Lalu fakir itu langsung bolong dulu nih. Waqala dawu sapa Ruwaimun Imam Ruwaimun ar-ridha utawi kang aran ridha iku istiqbalul ahkami ngadepi pira-pira hukum bil farahi kelawan bunga. Ar-ridha utawi ridha iku istiqbalul ahkami ngadepi pira-pira hukum bil farahi kelawan bahagia, kelawan senang. Itu namanya ridha menurut Imam Ruwaimun. Jadi menurut Imam Ruwaimun yang dimaksud dengan ridho itu adalah menghadapi segala macam hukum dengan senang hati. Itu namanya ridho. Gagal sudah tetap ridho, tetap senang, itu namanya ridho. Dapat nilai B min misalnya kuliahnya tetap ridho, tapi mari menggunakan evaluasi diri, terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketilang polisi, ridho, nyok, terus iya, kontaknya pek, kau mulai, terus kau mulai. Ya, itu namanya sangat ridho, teman-teman. Padahal yang nanti alah
wis gak iku gak ukuran. Setor bulat disentak yo rido. Ya tetep rido. Alhamdulillah aku disentak rek. Gak ono tapi sing ngono iku. Mesti paling disentak. Wah. Wah, Muna, gak usah ditekan baunya. Langsung. Itu namanya ridho. Ya, ridho itu menghadapi segala macam hukum dengan bahagia, dengan senang, dengan enjoy, ya sudah, itu namanya ridho. Dari tiga definisi itu sebenarnya kesimpulannya ya sama, benang merahnya juga sama, ujung-ujungnya kan sururul qalbi tadi. Jadi ada yang namanya hati, yang mengikat hati menjadi lebih ridho, lebih senang gitu. Itu namanya ridho, rela, ya, rela. Nah, yang disebut dengan ridho tadi adalah disamakan dengan apa? Disamakan dengan ya lumpang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.